Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dua Sudut Pandang, kembali lagi jumpa dengan saya untuk video diskusi. Nah, kali ini kembali akan saya tampilkan hasil diskusi dari maestro kita. Siapa lagi kalau bukan Luga Tambunan. Nah, Luga Tambunan kali ini ketemu dengan dua mak lampir. Ketemu dengan dua mak lampir sekaligus, siapa lagi kalau bukan Derni Simatupang dan juga si mulut bocor Karyana. Seru, rame, karena di sini yang dibahas adalah tentang konsep tradisional. Ya, mereka mengatakan bahwa jika dua wanita ini masih menggunakan atau mempercayai adat istiadat yang berhubungan dengan Beelzebul, otomatis dia akan masuk neraka. Tidak perlu lama-lama lagi, diskusi seru dan ramai Luga Tambunan, Derni Simatupang dan Karyana. Selamat menyaksikan. Nah, ini di bawah ini. Siapa ini? Ini di bawah ini. Bisa ini debat. Coba bagaimana Roh Kudus Ibu coba. Oke. Bang Bunda Frida coba. Luga ini. Bisa. Itu udah jawaban tersulit di alam semesta. Paus aja ketakutan, apalagi cuma kelas-kelas babu. Kelas-kelas kucing ya. Kurang asam lu. Bunda kurang asam. Coba Ibu Frida, berani nggak nenek moyang kau lawan paus atau pendeta kau? Berani nggak? Nah, ada pula Darni. Nah, sudah. Cocok sudah. Pertanyaanmu tadi konyol banget buka Bunda Karyana no. Konyol banget ini orang. Berani nggak lawan paus? Kan di mata paus kan kalian tai. Luga. Luga. Nanti Apa? kalau ke surga, kalaulah kita ke surga, apakah kita melihat istri Yahweh? Iyalah, cewek tercantik di alam semesta. Kan pendeta Erastus Sabdono udah melihat istri Yahweh Roh Kudus. Makanya kan ku bilang, tidak ada pun satu pendeta Protestan di dunia ini yang berani ngelawan paus, karena di mata paus kalian nggak lebih dari tai. Berani nggak? Dengar kau itu Darni. Teman-teman, aja itu tadi rusak-rusak. Sebentar. Saya ini kan sebentar. Saya kan sebagai pendiri dari Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa sedang menyiapkan proyek, yaitu Luga Tambunan melawan paus. Tempatnya kalau nggak dipartikan di GBK. Jadi memang kalau Rasul Tuhan itu memang melawan orang yang tepat, daripada saya melawan cuma nenek lampir di sini, orang gila. Nenek lampir pula budak. Sama Kau yang gila, kau waras kau. Walaupun aku nenek lampir, tapi santik loh. Mau udah datang ke rumahku. Daripada dia Bunda, daripada dia udah aki-aki buluk lagi. Dan ketemuan yuk. Buluk lagi coba. Siapa yang naksir? Ya tahu lu bang. Biarpun aku nenek lampir, tapi Bang Juma yang ganteng udah datang ke rumahku loh. Kau sampah. Naksir Kau sampah. Sampah pula juga. Coba teman-teman ya kan. Daripada pada aki-aki. Sebentar. Siapa yang mau dia? Udah pernah kau lihat belum calonku yang cantiknya 1 juta kali? Siapa yang mau sama si Luga? Sedeng matanya, sedeng. Karena dia di sini pede aja Bunda, dia di sini pede banget. Tahu-tahu nggak laku. Kalau di gua orang Gusi anak Katanya di sini ngeri kali.
Bunda, Ya, siapa yang mau sama Luga? Matanya sedeng. emang. Barusan ada nabi dihina. Oh biarkan. Jadi kan kemarin begini, ada yang messenger saya di Facebook kan, namanya Gilang, Bang Luga, nabiku, saya kaget. Kenapa rupanya aku bilang, gini Bang, aku dapat mimpi tentang surga Bang. Tapi mohon maaf nih Bang, saya ini agamanya Islam. Oh nggak apa-apa. Namanya mimpi kan bolehlah kau ceritakan mimpi kau apa. Gini Bang, aku mimpi Bang Luga itu berkumpul bersama para nabi di surga. Terus nabi siapa Jadi aja? Darni masuk neraka ini juga. Darni masuk neraka dia. Sebentar. Siapa aja? Saya memang nggak tahu namanya Bang. Tapi yang saya tahu, dikasih tahu bahwa Bang Luga sedang berkumpul dengan para nabi. Tapi yang pasti Bang Luga sedang berbahagia dengan nabi-nabi itu di surga. Oh, makasih ya mimpi dan penglihatannya walaupun dia beragama Islam gitu. Jadi dari mimpi ini, mimpi yang ke puluhan kali lah, ini udah membuktikan memang si Darni dengan rombongannya guru-guru palsu ini memang pasti ke neraka. Ya, dengar kok Darni itu. Neraka kau, kata Luga. Bunda kayaknya yang Kalau guru lama lagi dia deh, nggak lama lagi udah dipanggil. iya, kalau guru palsu yang bilang si Darni masuk neraka, mana gua percaya? Yang aku percaya Yesus yang ngomong. Betul. Tapi kan pada fakta dan kenyataannya penglihatan maupun teman-teman Kristen maupun juga teman-teman Muslim sudah mendapat penglihatan yang sama, bahwa Edis, Bom, RK, Metatron masuk neraka termasuk Darni. Jadi saya cuma ngasih tahu ke kau Darni. Aku juga dapat penglihatan. Aku juga dapat penglihatan. Perutmu meledak di surga, keluar usus-ususnya. Itu karena selalu berbicara yang dusta dan palsu, gitu. Sama katakan kau dusta. Si Darni udah gemetar itu mulutnya, bibirnya enggak, kok gemetar? Santai aja aku Luga. Menyantaikan diri. Sambil makan kacang pun aku nih. Ini kacangku loh. Aduh. Si Frida udah ketakutan. Jadi siapalah istrinya? Aduh, mereka ini sebenarnya menganut ajarannya Katolik, dianut-anut sama mereka ini. Tritunggal itu kan buatan Katolik, ciptaan orang Katolik, nyembah patung. Nyembah patung katanya. Iya, Marianya yang disembah. Nah, coba Darni kau jawab itu. Mana ada kami menyembah patung? Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Baik menyembah apapun di darat, di laut, di udara, jangan kau sujud kepadanya. Yang kau lawan dari hukum yang enggak, hukum pertama juga. Jangan ada padamu ilah lain. Ada ilah lain. Kami menuhankan Hashem di dalam wujudnya Yesus. Enggak dong. Memang kau menyembah Hashem, tapi kau begitu jahat. Kelamin Hashem kau hilangkan. Apa? Kelamin Hashem. Aduh Luga, gak getar mulutmu bilang itu Luga. Enggak, aku tanya, Hashem itu ada nggak kelaminnya? Pasti nggak ada. Hashem itu kan roh, tak kelihatan. Nah, berarti kau hilangkan kan kelaminnya gara-gara enggak dihilangkan. Betul? Mana yang dihilangkan? Mana pula ada kelaminnya roh? Gimana sih kau Luga? Kan dihilangkan kelaminnya sama dia. Memang jahat banget. Memang ajaran iblis. Aku malas sama orang gila. Kita keluar dulu. Iya. Kayak orang gila. Siapa yang percaya Kristen sama kau Luga? Gila ini. Jadi kenapa kau naik? Ya aku naik memang aku diundang Bang Arif, diundang Kang Dito yang kutolak-tolaknya dari tadi. Cuman nggak apa-apa lah. Pas ada cowok ganteng kau naik. Enggak dong. Enggak.
Jawara. Aku karena ada ada Karyana, ada Ibu Frida. Itu maka aku naik, bukan gara-gara kau. Bukan gara-gara kau lu aku naik, enggak dong. Seringnya aku rumah sakit jiwa deh ini. Itulah gunanya ada neraka Bang Goto, untuk membakar manusia-manusia nenek lampir yang tersesat ini. Tuhan juga jijik melihat mereka ini. Suruh bertobat. Apalagi kami jijik lihat kamu. Ya kau melihat saya itu jijik wajar, karena kau kan manusia neraka, nggak mampu melihat hal yang suci. Kamu manusia apa? Jahanam. Kau manusia kerdus. Oh nggak apa-apa. Aduh. Luga dari mana lah? Dari mana lah kau dapat ajaran itu, Luga? Tahu. Otak. Ya Tuhan. Berapa udah pengikutmu, Luga, yang percaya Roh Kudus itu istrinya Aceh? Intinya sebentar lagi saya sedang mengadakan acara melawan paus. Kelas saya kan bukan nenek-nenek sihir kayak kau. Melawan paus? Jangankan melawan paus, mendekati paus kan kau tak bisa. Bisa-bisa kepalamu hilang. Paus pula mau kau lawan. Bisa, kenapa tidak bisa? Gimana caramu bertemu paus? Kutanya kau dulu. Kau bukan siapa-siapa. Loh, kok kau bukan siapa-siapa? Iya dong. Indonesia. Taruhan kita yuk. Taruhan kita yuk. Kalau bisa kau jumpa sama paus. Kalau mau diskusi ya, mau kau lawan dia. Kalau hanya untuk datang kau ke Roma bisa jadi. Atar kau foto lah. Aku dekat paus ini, udah kau bilang. Ini janjimu kan kau mau berdebat. Taruhan yuk. Taruhan berapa? Iya, kau dengar dulu. Saya kan sudah punya yayasan resmi. Tentu saya punya power untuk mengundang Zakir Naik ataupun paus ataupun pemimpin 1 miliar Hindu namanya Sri Rav Sankar. Itu udah masuk dalam agenda yayasan kami. Pertama lawan Dr. Zakir Naik, yang kedua melawan paus, yang ketiga melawan Sri Rav Sankar, pemimpin 1 miliar Hindu India. Karena memang saya sudah punya pengalaman debat dengan tokoh-tokoh ulama muslim. Nah kau, kucingnya kau. Kalau aku menganggap kau tikus malahan. Kucing lebih hebat lagi, bisa memakan tikus. Tapi kan, kau tikus bagiku. Sebentar. Bisa dipijak. Kau kan belum pernah diundang kau oleh orang muslim. Coba bayangkan itu. Diarni Simatupang melawan Nabi palsu. Nah, itu, ini dia. Coba dulu. Ada nggak? Coba Yayasan API ada nggak rencana mengundang Darni ini berdebat secara offline? Kemarin justru yang diundang. Diundang pun aku nggak mau. Kalau langsung nggak mau. Ya karena kau bukan siapa-siapa. Diundang pun nggak mau. Kau pun diundang kau karena kau mau diapanya kau? Mau di apa? Di main-maininya kau. Bodoh kau. Main-mainin. Coba tanya dulu Bang Goto. Bang Goto aja meminta saya untuk berdebat dengan dia secara offline. Tapi kan ini kan lagi diatur. Nah kalau kau siapa yang mengundang kau? Darni? Malu orang. Kalau undang, kalau Luga kan nabi. Nah kau diundang Darni dalam kurung tukang tambah. Iya, kau jangan dulu bangga Luga. Kau jangan bangga dulu. Kau jangan bangga dulu Luga. Kau diundang. Kau pengacau di dalam kekristenan. Kau diperalat untuk membuat malu Kristen. Kau botol, tolol. Kalau nah, itu diundang kan nabi apa kayak kau itu? Mengaku Kristen, tapi kau melaga-laga orang Kristen. Kan botol kau itu. Aku tahu, biarpun aku selalu dibilang-bilang teman-teman orang Kristen aku bidat, tapi kalau sesama Kristen nggak mau aku melawan, biar tahu kau botol. Nggak mau, karena Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Seharusnya nggak usah berdebat Kristen dengan Kristen. Bukan kayak kau. Kau diperalat untuk melawan Kristen. Itulah botol kau itu. Makanya kau di neraka kau hidupmu. Biar tahu kau. Sebentar ya. Sebentar. Jadi gini. Yang namanya iblis
dia tidak hanya menyesatkan agama-agama, termasuk dia juga bermain di dalam kekristenan. Ya. Jadi jangan kau anggap karena sesama sudah Kristen, maka dia harus dibela. Justru, ya, yang paling jahat itu justru sebagian orang Kristen, model seperti kau. Kalau orang Muslim, diajak ngopi ketemu, masih mau. Tidak menghina. Coba, model kayak kau. Buktinya Bu Juma datang ke rumahku. Enak kami ngobrol-ngobrol santai. Iya, kalau hanya sebatas ngobrol di warung kopi, tetapi bukan diundang kau ke acara-acara resmi mereka. Karena kenapa? Siapa kau? Kalau saya kan sudah jelas status Rasul Nabi. Kalau aku diundang jelas nggak bisa menjatuhkan kekristenan. Kalau kau diundang menjatuhkan kekristenan, itulah botol kau itu. Sekarang itulah botol kau itu. Nggak sadar diri kau. Kau marga boru Simatupang. Kamu masih terlibat gak dengan penyembahan berhala, yaitu adat istiadat Batak? Coba lalu kau jawab. Masih terlibat gak kau? Masih pakai ulus masih dilakukan. Kenapa rupanya? Nah, kan itu menghormati orang tua itu. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu, kata Hasem. Sebentar. Yesus berkata di dalam Matius, jangan engkau menyampingkan perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Itu yang ngomong Yesus. Betul. Kenapa bibir dan muncungmu masih melakukan adat? Kan duluan dipersembahkan kepada Tuhan. Kan contoh seperti pesta pernikahan, mana terus adat dilakukan? Luga kan duluannya dipersembahkan, datang ke gereja, diberkati oleh pendeta, diserahkan dulu kepada Tuhan. Selebihnya itu baru ke keluarga. Bagus itu. Dan mempererat tali persaudaraan. Yesus kan sudah berkata, kan gak ada dilangkahi menyampingkan. Sebentar. Ada rupanya disampingkan. Diduluankannya Tuhan. Biar tahu kau lupa. Kan diduluankan Tuhan kan. Ada disampingkan. Yesus itu disalibkan, salah satu alasannya itu karena Yesus tidak menghargai adat istiadat orang Yahudi. Kenapa kau sebagai orang Kristen masih melakukan penyembahan berhala, yaitu adat? Silakan. Karena di hukum kelima dikatakan, hormatilah orang tuamu. Jadi sewaktu di adat itu, di sana saling menghormati saudara-saudara kita, orang tua kita. Jadi tidak salah dong. Oke. Kecuali nggak ada diberkati langsung dibawa ke adat, dikesampingkan Tuhan, itu baru salah. Oke. Jadi sebentar. Nomor satu kan dulu dihadapkan kepada Tuhan. Oke. Jadi teman-teman, ada suatu penglihatan seorang pendoa di Jakarta ketika orang Batak melakukan manotor. Tulung. Jadi manotorlah memakai ulos. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada naga berlumut ikut manotor bersama orang yang melakukan adat istiadat. Jadi naga ini juga mengikuti irama. Tutulung. Kenapa naga ini ada di dalam pesta adat Batak? Inilah yang sesungguhnya yang menjadi Tuhannya si Darni. Karena Darni masih terlibat dengan penyembahan naga, yaitu gondang yang berselubungkan adat istiadat. Jadi si Darni ini dia melawan perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Tetapi dia bertamengkan menghormati orang tua, itu licin, mulut bibir licin. Sesungguhnya seorang teman saya, Pak Nenggolan, dibawa Tuhan dia ke neraka. Hati-hati kau juga, jangan dibawa nanti kau direkam, dipenjarakan pula kau juga. Aku kau dipenjarakan, kau masih kasihan aku nengok kau juga. Sebentar, kau gak usah kasihan ya.
ini adalah firman Tuhan, ini adalah penglihatan, dan yang mendapat penglihatan ini sudah yang saya bawa orang-orang Batak melakukan adat istiadat, dan itu adalah penyembahan kepada Lucifer. Tidak mau kau mendengarkan nabi-nabi? Ya, nikmatilah pilihanmu, yaitu kekekalan abadi di dalam neraka. Selamat malam. Selamat malam. Ya, berbahagialah Bang, jikalau itu baik. Apa itu? Ya, yang tadi Abang sampaikan gitu. Oh iya, itulah penyakitnya orang Batak. Orang Batak, orang Kristen, bagus. Tapi iblis itu tidak suka manusia, orang Kristen ini masuk surga. Nah, penghalangnya apa? Itu penghalangnya adat istiadat itu. Jadi ada satu penglihatan. Jadi ada seorang ibu, lalu datanglah Tuhan Yesus ke kamarnya. Dia bilang begini, "Anakku, aku ingin mengurapi engkau." "Iya Tuhan, tetapi ada penghalangnya." Dia bilang gitu. "Apa Tuhan penghalangnya?" "Apakah engkau menyimpan ulos?" "Iya Tuhan." Tuhan Yesus berkata, "Bakar." "Janganlah Tuhan dibakar, nanti diberikan aja kepada orang lain kalau memang Tuhan gak suka. Kalau engkau mau memberikan ulos itu kepada orang lain, itulah yang akan menjadi kutuk bagi orang yang kau berikan itu." Jadi ketika orang Batak menyimpan ulos di rumahnya, itu dia menjadi kena kutuk. Nah, mungkin salah satunya si Darni ini, dia menjadi janda cepat. Harusnya dia masih bisa punya suami di umur 80 tahun, dia masih bisa punya suami yang gres. Kau nggak tahu Batangnya besar. teman-teman Muslim, kalau aku masuk Muslim banyak mau menikahi aku, biar kau tahu itu. Aku kan kau tengok cantik. Sama kami cantiknya dua-duanya. Sama kami cantiknya dua-duanya. Karyana pun cantik. Karyana, kau masih Nggak apa-apa, menyimpan aku ulos jelek. Yang nggak? penting nggak keliru seperti Luga. Iya. Enggak, kutanya dulu kau masih menyimpan ulos nggak? Dengarkan, seseorang kepada berarti seseorang lain. berarti kedua perempuan ini terlibat dengan penyembahan kepada naga. Silakan Bang Putra. Ini nggak dikasihnya kesempatan bicara. Ya udah silakan. Sejak kapan lulus Batak itu penyembahan berhala? Apa dasarnya? Yang kedua, Begini Ibu. Begini, jadi ketika ada pesta Batak di Jakarta, lalu teman saya ini seorang pendoa syafaat mendapatkan penglihatan. Ketika terjadi manotor, tulung. bisa dipercaya nggak yang penglihatan itu? Sebentar. Dia melihat naga hijau berlumut ikut manotor. Setahu saya, Semua penglihatan nanti. sebentar. Aku baru monitor soalnya tadi kan tuh aku baru monitor. Malam Kak Darni. Coba kita kasih dulu ke Bang Putra. Silakan Bang Putra. Bang Putra silakan. Ada. Masa ada. Yang Bang Luga ceritakan. Berarti Coba silakan. kita ada disesuatukan pengikut Tuhan yang benar gitu. Kita akan di suatu peringatan gitu buat kita. Itu semuanya merasakan gitu, bukan satu orang saja gitu. Dan ini nyata gitu. Ya mungkin begitu Bang Luga. Terima kasih. Iya. Putra Jadi Sil. memang- Jadi Bang Putra setuju ya dengan apa yang saya sampaikan? Setuju Bang Putra? Ya, saya setuju karena penginapan itu pasti akan terjadi gitu Bang Luga. Iya, jadi begini. Kita percuma kita nginjilin orang Islam, ya. Minta validasi. Sebentar. Percuma kita nginjilin orang Islam, sementara kita sendiri itu masih menjadi umatnya naga. Kami dapat penglihatan ada naga hijau di
di ketika ada pesta adat Batak. Dan itu bukan cuma satu orang yang lihat. Ada lagi namanya Ibu Sitinjak. Dia melihat cacing-cacing di saksang. Ketika orang makan daging babi pakai saksang, itu ada cacing-cacing. Sesuatu Kok hal daging babi kamu bicarakan sama aku sama Kak Darni. dan juga menceritakan ini sesuatu hal yang mendekatkan kita kepada sesuatu hal yang Aduh. Luga aja makan daging babi. Si Luga makan Jadi daging begini, enggak, jarang saya makan luga. Nggak Saya makan jujur daging aja, babi. Luga. memang saya makan, tapi jarang-jarang. Nggak tahu mungkin Tuhan udah mulai Kan gini. babi jarang gimana ini? Aduh. Bukan masalah babinya. Menurut saya bukan masalah babinya. Kalau Karena gini, kalau kata Bang Goto, kepala bapak kau, nah itu. ada 5 bekal ya. berkejang, ada unta, Sebentar. Makan Sok-sokan kau. jarang. babi, Pokoknya makan. itu Iya, ngarang. sok-sokan kau Luga mengatakan kami ke neraka. Yesaya 66 ayat 17, pemakan babi dibuang ke neraka, biar tahu kau. Iya. Saya sudah dilihat. Saya sudah Ternyata sejak lahir ke dunia nggak pernah makan babi. Saya juga mulai lahir ke bumi ini tak pernah kucicipi babi. Kalau kau buncit perut kau itu gara-gara babi. Oke. Gini Udah ya. nggak Masalah masuk babi nominasi. kita nggak bahas gini ya. Saya tidak bahas masalah, Cacing dimakan. tapi begini. Enggak masuk nominasi si Luga masuk. Nggak masuk. Enggak. Pintu pun kau nggak bisa kau Luga, karena kau pemakan babi Luga. Kak Darni, Kau pemakan ada babi. yang makan babi. korban Kak Darni, bakaran, ada bagaimana dengar kadang dulu bulan Putra. babi haram, sedangkan domba Ada itu nggak makan kita daging babi? membakar- Tapi berhari membakar- Jumat. Nah ini lagi. Iya, ini. berhari Jumat. Jumat ini. Ada yang berhari Senin. Pembakaran Sama pengampunan dibuang dosa. juga itu. Hari sahabat yang betul. Tapi Ah, iya, hari Jumat. betul. Yang haram yang Hukum mana ya? Hasem. Babi dibuang di dalam iblis, iblis dibuang di dalam babi-babi itu, atau domba yang diartikan sebagai penghapusan dosa, bakaran bagi Tuhan Allah. Itu mah yang haram tuh yang mana? Bagi kita mah Putra Silta, apa kamu ngomong kumur-kumur? Yang jelas lah seperti kami sama Kak Darni. Jadi begini, Ya, mungkin sebentar, begitu sebentar. ya. Gantian bicaranya ya, gantian bicara. Jadi gini, sepertinya saya lihat, memang kebanyakan orang-orang Batak ini, ya, suka sekali yang namanya pidongnya setan ini, yaitu naga dan dajjal, melalui. Kalau nggak ngomong kotor, nggak luga namanya. Jadi gini, pidong. Emang lahir dari mananya luga ini ya? Nggak ngerti saya. Sebentar Cakap dulu. para nabi karyana cakap kotor kayak si Luga ini. Para nabi mulai Bukan kejadian cakap sampai Maliaki. kotor. Iya. Saya cuma mengatakan. Udah lalu gak usah lu temen lagi katakan apa-apa. Ini ya, maaf ya, waktu kita mau itu offline, ada yang katakan Nabi Luga ikut nggak? Terus datang Kang Chan sama siapa tuh itu sama si Ken Santang bilang, oh enggak ikut itu, mulutnya kotor, ngomong kotor terus gitu, malu saya. Iya. Mungkin suruh kayak gitu kan karyana. ya bisa menggali. Janganlah begitu itu Tambunan, bikin malu Tambunan itu gitu. Kalau kita marah dalam Begini, kita menghina saya tanpa tidak sadar, ngerica. itu sudah baru kita. Gantian. Lebih baik aku dimaki orang daripada aku cakap kotor. Jadi- Paham? Nih yang di bawah ini silakan maki-maki Sebentar, saya. Nggak apa-apa. jangan kita, apalah gunanya kita sok-sok cakap suci, Mana tetapi ada aku bilang langsung suci? bermain, Tadi nggak cakap kotor. bermain. Sebentar, kau kan tidak cakap kotor, tapi kau melakukan menjamah-jamai pidongnya naga melalui adat istiadat. Apa sih ngomongnya aja nggak jelas? Bang Uja, jangan percaya juga Bang Uja. Enggak lah, jangan merasa suci semua. Kalau masih sesat, tidak melakukan hukum Taurat, ya. Hukum Taurat makan daging babi, Yesus berkata, sungguh tidak makan daging babi pintar tapi makan kamu. lele. Kata Sama sebentar. dengan orang-orang berdosa dan Bu Karina, sesat. Bu Karina surat hari apa? Udah lah Putra, kamu juga kumur-kumur nggak jelas ngomongmu. Hari Sabat, berarti benar sudah. Al Imran yang Advent Alkitab ini. tidak beda jauh dalam Al Imran. Kau ayat 3. advent ya?
Karyana kau Kan Advent. mengerti tentang suatu Sama kami berdua sama Kak Darni. Kalau Mesias itu satu gitu. Bagaimana Oh, kau tidak sama. mengenalkan sesuatu? Yang tadi juga yang Jadi turun. gini Sama Advent juga ibu-ibu tadi. Karyana, jadi gini lah aku bilang sama kau sebagai Iya nasihat Bang terakhir ya sebelum kau janganlah sebelum cakap kotor. sebelum kau launching enggak kan kau ini kan memang tetap melakukan adat istiadat dan penyembahan berhala ya inilah peringatan terakhir buat kau tapi kalau kau juga tetap tidak mau bertobat ya apa boleh buat kalau boleh nanti di neraka kalian satu sel sama si Dani biar bisa kalian Marta Rombo Kan? Kalau jangan kalian orang-orang yang jamai pidongnya menginginkan- naga itu. Orang Dari mana menginginkan sesama yang di neraka. Tengok Karyana, dari manalah ada jabatan Itu penglihatan. sama si Luga ini. Bisa dia mengatakan kita ke neraka, coba. Hanya Tuhan kan yang bisa menghakimi. Ya, Kok bisa terkutuklah orang yang nabinya. Ya, terkutuklah orang yang mengutuki orang lain. Kamu tahu nggak, Darni? Sebentar ya. Kamu tahu nggak, Darni? Bahwa ada satu kesaksian yang sedang viral namanya Ibu Selomita dari Papua. Apa Dia katanya? dibawa Tuhan 3 hari ke neraka. Ya. Dikasih tahu Tuhan lah, satu yang akan masuk neraka, satu yang tidak dibaptis Islam. Kau udah dibaptis Islam belum, Darni? Iyalah, Kali Advent katanya baptis katanya. Islam. Oke. Ketinggalan Yang zaman kedua. kau. Oke, yang kedua. Yang masuk neraka, dia bilang yang bikin-bikin patung-patung Maria itu pasti dibakar. Iya, Yang kami ketiga, yang merokok dibakar. Tuh, Yang kan gitu, marnapuran, Kan sebentar, gitu yang merokok. marnapuran, makan pining, ya, Yang itu kedua, pasti masuk baru neraka. menjadi- Dia bilang dia isap api, dia Orang yang cakap isap. kotor masuk neraka. Ini Bang Luga nih. Iya, cakap kotor. Sebentar. Katanya Sebentar. cakap kotor masuk neraka. Heeh. Membicarakan Sebentar. yang sia-sia. Terus Dia juga lebih kejam sama, daripada perbuatan Ibu yang Selomita benar, juga bukan? mengatakan yang melakukan adat-adat dukun-dukun itu juga masuk neraka. Iya, Ibu Selomita itu pun neraka juga. saranku, lu dia dibawa Tuhan ke neraka 3 hari. Kan katanya badannya- katanya. Aduh, sementara kau pun nggak pernah dibawa ke neraka, kau membantah-bantah kau aja. Lama-lama Apa aku perbuatanmu pikir, juga tidak ada. Satu hal yang Pak Luga menceritakan ini bisa kita merasakan dalam hati. Coba kalian buka dalam Yesaya 66 pasal yang kedua ayatnya. Apa lagi Putra Sil ini? Putra Itu Sil, sudah membuktikan semuanya nanti itu. Coba siapa yang Luga. ada? dengarkan aku Itoku. Sekarang saya Jika tanya, kita dengarkan ada aku. nggak Jika kita berkata-kata Alkitab, tapi dari mulut kita datang yang kotor, itu sama dengan menghujat. Ya, Oke, saya Jadi- jawab ya. Saya jawab ya. saya tidak pernah berkata kotor kepada orang apabila saya membicarakan Bible. Itu. Ingat itu. Oke. Kenapa kamu tidak mengecam? Karena kamu itu bukan rasul, bukan nabi, kamu itu cuma jemaat. Kau ngomong Memang. kotor juga nggak ada gunanya. Memang. Sebentar. Kau itu bukan nabi, bukan Oh, jadi karena rasul, kamu bukan nabi baru boleh penguasa. cakap kotor. Karena kamu nabi boleh Kamu cakap coba kotor. cek Di ketika mana Yohanes datanya? Pembaptis. Di mana datanya bebas cakap kotor Nabi? Mana datanya? Sebentar ya. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Itu kata Rasul Paulus. Apakah Paulus Salah masuk neraka? arti, Terus Tidak. kamu salah arti. Terus yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 1. Rasul Petrus berkata, Ya, revisi yang ribet. guru palsu itu sama seperti binatang, kata Petrus. Petrus masuk surga ketika dia mengatakan guru palsu adalah binatang. Sekarang saya seorang rasul dan nabi Tuhan lalu berhadapan dengan 2 guru palsu. Salah nggak kalau kukatakan kalian ini manusia Jadi kamu tai? guru Salah nggak? palsu apa guru palsu apa guru yang benar? Saya rasul asli, kalian berdua kan guru palsu. Salah nggak? Dia senang nih, Pak Luga. Nggak ada Dia kan guru bertanya, Pak Luga. nggak ada guru.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah kamu Kami dengan bukan sembarangan. siapa-siapa. Sebab Tuhan akan memandang orang yang Memang menyebut kamu Kami rakyat hanya biasa debu. kok. Kami hanya Luga. songgok daging. Bang Luga, nama Tuhannya siapa Bang Luga? Ya. Kenapa? Jangan menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan, sebab Tuhan Iya, akan memandang aja orang nih yang cewek menyebut dua namanya dengan sembarangan. Kalau Masuk engkau neraka bersaksi kalian. tentang dia akan hadir bersama-sama dengan engkau. Ya Bang, nama Tuhan kamu siapa Bang? Nama Tuhan kita Yesus. Ya, memperjelaskan Bang, jangan mengurangi gitu. Iya. Jadi makanya memang kan saya bilang memang gitu, banyak juga. pengikut orang yang jahat. Lebih banyak orang ke neraka daripada ke surga. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang banyak Jadi itu begini. pengikut Luga. Ya, memang benar Benar ya? Pak Luga juga Kenapa? berkata, Tuhan kita Kenapa Yesus Kristus. mereka ini sangat membela berhala adat istiadat? Kenapa? Karena mereka ini Siapa yang senang bela? bersundal. Bela. Saya tidak suka Adat ada istiadat. istiadat. Kamu bilang makan babi, kami tidak suka makan babi. Saya tidak, Kamu masih saya simpan tidak ulos nggak? setuju. Kaget Kamu berkutik simpan Bang. ulos? Masih nyimpan Anda ulos gak? makan domba, kambing. Motifnya mengapain? Motif saya mendewakan ulos apa enggak? Ada orang Kamu menyembah bukan ulos itu itu bergelang, ya, itu udah babi. beda motif dengan saya. Enggak, saya tanya, kamu masih menyimpan sebentar, ulos nggak? sebentar. Jualan ya? Putra, Kalau jangan sudah dulu kamu diselang ikut ya. dulu Putra. Udah nggak nyambung kita. Bentar, aku mau ini dulu. Kamu nggak ngerti ulos ya Putra? Bentar. Kamu nyimpan nggak? Enggak, gini loh. Gini lemari? loh, Kak. Maunya kita offline. Gini ya. Aku di Medan loh. Ayo kita ngobrol yuk. Boleh, Di Medan. boleh. Jadi gini, Boleh. masalah ulos ya. Masalah ulos, maknanya yang kamu tangkap, bukan masalah berhalanya. Ada orang berhalakan ulos, ada. Tapi gini, tergantung motif kita bagaimana. Kalau kita bicara, contoh nih, hula-hula bicara kepada borunya. Kalau kamu orang Batak ya, lalu hula-hulanya bilang gini, diberkatilah engkau boruku, terus dikasih apalah petua-petua yang baik. Lalu apakah dengan tangan hampa kasih pisang atau kasih roti atau apa? Tapi ulos itu adalah melambangkan kasih sayang, jadi buatlah ulos gitu tenunan. Bukan apa-apa itu, mau dibuang mau dibakar pun nggak masalah. Bukan berarti ulos itu jadi sesembahan. Itu hanya jalan menyayangi. Inilah tanda kasih sayangku, pengikat. Enggak. Ya. Iya kan gini. Diikat dengan kasih sayang, itu simbol bagi orang Batak. Iya, dengerin gini. Benar nggak, Kak Darmi? Karyana, kamu kan bukan hamba Tuhan, kamu cuma ciptaan Tuhan atau jemaat Tuhan, ya? Kau bukan Kamu nabi apanya? kan? Kamu apanya Tuhan? Enggak, aku tanya kau hamba Tuhan bukan? Nggak ada apa-apanya Tuhan aku. Aku hanya Iya, debu. iya, kau memang debu. Yang bilang juga kau hamba Tuhan kan nggak ada. Jadi gantian ngomongnya. Ya. Saya ini hamba Tuhan, ya. Saya ini rasul dan nabi dan utusan Tuhan. Lalu Tuhan yang memberikan perintah kepada saya untuk memberitakan kepada umat Tuhan, Siapa jangan saksi? menyembah. Kau jangan tanya dulu saksi, nggak percaya pun muncungmu juga nggak masalah. Sebentar, gantian bicara. Siapa saksi? Betul sekali Bang. Siapa saksi? Ya, mau mendengar. Sebentar dulu, sudah ada 5 penglihatan. Sama kau hepeng Luga. Karina diam aja Bu Karina. Nggak penting itu. Nggak Luga. penting itu buat saya. Tadi aku Saya udah punya Rolls Royce. Kita tidak akan Saya udah Luga, punya tadi Rolls aku Royce di nempel, surga. Bang. masuk ke dalam kerajaan surga. Nempel aku tadi Luga. Gitu. Tidak bisa menjual nama Tanahku Tuhan. 100 hektar. Alah kau Pak, Banyak kali separuh cakap hektar tahu. tapi nggak pernah kau tunjukkan uangmu Datang selembar kau, datang pun nggak. kau. Ya ngapain? Ini Iya uang ya, tempel jadi Ban. gini. Hati Kurasa merasa ada kan kau mau melambangkan anak sesuatu ada mau anak kepercayaan. muda sama aku. Kau Ku kasih menunjukkan uang itu ku kasih untuk 1 juta dijilat kakiku dari bawah sampai atas. Kau menunjukkan uang itu untuk apa? Ngapain aku mau sama kau? Jangan Calon aja istriku uang aja itu nak kita- Apalagi Jauh aku lebih mau kaya sama kau. dari kau. Mu aku. Udah, manusia jelek dia dulu. Tadi gitu. Kau bermain TikTok untuk mencari Kalau uang. memang Itu kalian ini tidak mempersalahkan mau, guna kasih karunia Allah. sebentar ya. Nenek kalian diam dulu. Kalau memang kalian dinasihatin, tinggalkan adat. Kalian melakukan adat itu dari kalian.
Kalian dikasih tahu yang benar supaya masuk surga. Kenapa sih harus kalian Kau pemakan menggatal babi, terhadap Luga. adat? Kau pemakan babi. Mana ada nabi makan babi? Coba tunjukkan para nabi makan babi. Puji Tuhan, saya Anak palsu. sudah dibawa. Nabi palsu kau makan babi. Nah, itu. Ya, karena Coba lanjut ya, tunjukkan. Bang Luga. Kalau Yang ada nabi karena mulai kejadian kehujatan, sampai tidak Maleakhi ada makan babi. ajaran Muhammad, Oke, tunduk aku sama Kita kau ini Luga. tidak ada ajaran Tunjukkan. Muhammad seperti mereka aja. Selalu semangat. Hasil ini. Aneh-aneh memang manusia ini. Memang mereka ini kalau berurusan dengan pidongnya naga, memang nggak bisa dinasihatin. Kalau Muhammad tidak pernah mengajarkan kalian seperti begini. Kenapa ngeklaim orang begitu, cakap foto? naga saudara iblis. kalian gitu. Tuhan yang mengatakan bahwa adat istiadat itu perjinahan rohani. Kalian dikasih tahu kenapa sih kepala batu? Kalian kan bukan nabi. Ke surga pun nggak pernah, ke neraka Bilang pun kayak nggak gini pernah. Karyana, waktu aku belum diundang pesta ke kampung, gak kenal aku saudara-saudaraku, kan kita bersaudara ini kan bapak mamak kita kan banyak. Contoh kayak mamakku lah, mereka bersaudara ada 6. Nah rupanya orang mamakku ini lagi, bapak orang itu kan kakak beradik ada. Kalau gak hadir kita di acara adat itu, nggak kita kenal itu saudara persaudara itu mereka. Oh ini si Dearni ya, oh ini si Ani itu ya, oh ini si Ani yang dari Medan itu ya. Begitu orang lo. Berarti Iya, ada mata gunanya. luar biasa loh. Bisanya Mata kau itu luar biasa. cari. Itu Jadi luar gini, biasa itu. Bisanya. Ini Kalau kau Bang pengen Luga sebentar Bang Luga, nggak bisa kalau mak ini. Dengarkan Bang Luga. Masalah adat adalah kemanusiaan. Hukum Tuhan 4 ke atas, 6 ke bawah kepada manusia. Yang kepada manusia yaitu ada istiadat, menghormati orang tua, mengasihi sesama, mengasihi adik, yaitu hukum ke 5 sampai ke 10. Hukum ke 1 sampai ke 4 yaitu kepada Tuhan. Itu vertikal. Jadi kamu nggak bisa bedakan vertikal dan horizontal. Kenapa kau Jangan selalu kamu bilang membela beradat itu, hidungnya sesama Beelzebul, itu Karyana? penyembahan berhala. Semua orang punya adat, orang Papua juga punya adat. Itu secara kemanusiaan. Makanya masuk neraka. Kan sudah saya Jadi, katakan, jangan sudah ada. ulam-ulam. Sebentar. Jangan orang hula-hula. Gak penting bagi aku. Ma, gak Bagaimana penting sama kau dia. ngomong hula-hula? Awak udah rasul. Mapul tasya Awak dulu. udah nabi. Masa rasul punya hula-hula? Gak punya mama. Mama itu gak punya orang tua. Hula-hula itu kan apanya mama. Kamu mama jangan ibu. gabung-gabungkan firman Tuhan dengan Loh, adat istiadat. lah Kan memang Yesus iya, sudah secara horizontal Sebentar, Karyana. ada, secara vertikal nggak bisa kamu Bukankah bedakan juga. Yesus Kasihan berkata, deh lo. Kasihan Karyana deh lo. gantian bicaranya, capek kau ngomong, gantian bicaranya. Jadi gini, Capek, bukankah capek. Yesus sungguh pandai kamu mengesampingkan firman, bahkan Yesus memuji loh, bukan memuji artinya mengejek. Sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu. Siapa yang menciptakan adat? Oke, Tuhan Luga. atau manusia? Sekarang saya tanya. Aku dapat kata, Luga tolong Luga. Ini adat perkawinan dan hukum menggunakan mahar perkawinan levirat dan hukum waris yang ketat untuk menjaga tanah tetap dalam suku. Ulangan dan Rut ditulis di dalam Ulangan dan Rut. Ya, adat perkawinan dan hukum, perayaan dan ibadah. Paskah memperingati pembebasan dari Mesir dan hari raya peniupan serunai Rosh Hosana yang diiringi peniupan shofar atau tanduk domba. Adat pemakaman meliputi memandikan jenazah, mengurapi dengan rempah-rempah, membungkus dengan kain lenan, serta diam dulu kau Luga, serta tradisi meratap, mengoyakkan pakaian dan berkabung selama 30 hari untuk tokoh penting. Kayak mana ini orang Israel ini? Nih, banyak Iya, adat nih, istiadat Bible Israel juga tercantum dalam ada Alkitab istiadat. yang mencakup Bang Pariban ada. Perdata, Bang Pariban nih. sosial Juga dan ini nggak ada keagamaan paribannya dan tulangnya. yang berakal. Tunggu dulu, yang berakar pada hukum Musa Inilah dan yang tradisi dibilang leluhur. pidong. Oh, Pidong naga. Luga, mau. Nyala kau dari hadapanku. Ah, Inilah yang disebut adanya ayatnya rupanya. memperjuangkan pidong Tolor. naga. Jadi gini, kenapa kita nggak fokus
kan adat istiadat itu bukan firman Tuhan. Itu adalah Iya, itu ajaran horizontal, turun-temurun. kemanusiaan. Sebentar. Kita yang Tunggu dulu, percaya sebentar dulu. kepada Yesus. Adat-adat Hormatilah ini, bapak ibumu. ada rupanya ini ya, kebiasaan sehari-hari sekeragam yang terhadap ucapan shalom dan tanda hukum, menghormati batas tanah Amsal 22-28 dan mengenakan pakaian tertentu sebagai umat Tuhan, Ulangan 22. Adat-adat ini berfungsi sebagai identitas keagamaan dan simbol ketaatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Apa kau, Luga? Apa Oke. lagi kau? Tuhan, Alap kau penglihatan. dia Ini udah orang Israel ini. Bangsa Sebentar. pilihan Tuhan ini punya Ya. adat. Tuh kan, inilah umat Rekomendasi ibu tegar yang benar tengkuk lah, yang Luga. selalu Orang ibu. sebentar. Inilah umat yang tegar tengkuk. Ketika Tuhan mengutus nabi-nabinya, nabinya Kalau malah dimaki. rekomendasimu orang-orang berdosa tidak masuk. Jadi begini, makanya orang Muslim mereka tuh hatinya lebih lembut karena mereka tidak mengenal adat. Tapi kalau kalian berdua mati-matian kalian Lo cari muka membela. ya. Nanti ku sebutkan nanti. Lo cari muka. Cari muka apaan? Gue udah sama Gimana Moko Ginta udah lembutnya? 9 kali. Sebentar. Kenapa kalian dua nenek-nenek lampir selalu membela pidongnya naga? Apa yang menyebabkan? Kan sudah saya memberikan. Sudah mendapatkan penglihatan ketika manotor. Itu ada naga berlumut hijau, penglihatan ikut manotor dengan kalian. Tuhan sudah memberikan Memang penglihatan Luga, melalui adat nabi-nabi. ini deh, adat perkawinan di Israel ini ya, adat perkawinan dan hukum menggunakan mahar, perkawinan, levirat, dan hukum waris yang ketat untuk menjaga tanah tetap dalam suku. Itu tertulis di dalam Ulangan dan Rut. Apa kau? Mulai dari bangsa Israel. Makanya kedua sudah nenek ada ini adat. kenapa menjadi janda? Karena mereka membela pidong naga, yaitu adat. emang ada yang Itulah yang menginginkan membuat- suaminya meninggal. Enggak, kutanya dulu Karyana, kamu Itulah suamimu masih hidup semua gak? kamu iniin ya. Itulah Termasuk juga akibat orang- menyembah suami orang adat meninggal, istiadat kamu kutukin. menjadi janda. Ya, elah. Ya udahlah, kalau emang nggak bisa diatur udah mati aja lah, capek. Kau aja yang ngomong mati. Lupa salah, kali setiap diatur. ngomong salah. Udah jelas ku Kurang baca, mau. aku pakai data aku tadi, Udah Luga. turunlah, Luga, turunlah. Data aku tadi. Naga pun di Kurang. Si surang doang mak kata naga yang pun dia. dibela. Bangsa Israel pun Susah kali melakukan diatur. adat. Nah, kau bilanglah itu masuk neraka itu bangsa Israel itu. Umat pilihan Tuhan. Masuk. Umat pilihan Tuhan. Bukankah Mereka Yesus melakukan disalibkan adat. gara-gara dia? Sebentar. Mulai dari situ ketika juga Tuhan sudah ada makan. adat. Sampai hari ini tetap ada Sebentar. itu. Karena itu untuk Iyalah. menghormati Tuhan makan, orang-orang Tuhan tua Yesus kita. makan. Menghormati orang tua itu. Orang hukumnya pun ada, hukum Sebentar. kelima, hormatilah orang tuamu katanya. Begitu caranya. Caranya di adat. Kamu jangan campurkan Udah kan. firman Nanti bunuh Tuhan diri dengan ya, Kak. Udah adat. selesai. Jangan kau gak Nanti campur-campur bunuh diri gini. pula dia. Udah selesai. Ketika Yesus makan, cuma karena Yesus tidak cuci tangan, habis Yesus dimaki-maki, dibilang kau tidak melakukan adat istiadat nenek moyangmu, sampai Yesus marah yang adalah Tuhan. Sungguh pintar kamu mengesampingkan firman Allah dengan adat istiadat. Yesus saja sudah ribut Itulah masalah kamu adat tidak mengerti terhadap arti bangsa Tuhan Israel. Yesus tidak cuci Tetapi tangan, bro. ternyata Bukan dua cuci tangan, janda cuci yang tangan mau ke kita neraka maksud. ini pun tetap masih keras. Masuk neraka lah kau, susah Enggak. kali kau diatur. Luga, bukan cuci tangan yang kita maksud. Di zaman Yahudi itu, orang-orang Yahudi, ada pencuci tangan yang formal. Tapi Yesus tidak melakukannya. Bukan seperti yang kamu maksud, nggak cuci tangan terus makan. Ya, jadi itu semua ada Jadi kau marahin tujuannya. Yesus. Ada tujuannya. Ngapain cuci Dengar. tangan pun kau urusin, nanti cebok pun kau urusin. Ada aja kau ini. Lari ngomonganmu semua, si surang.
Iya. Jadi inilah teman-teman Mungkin dirimu perwakilan dulu dari lahir sungsang ya. orang-orang Batak. Iya, aku rasa, Jadi Bu. inilah dua nenek-nenek yang terkutuk yang akan Segincang kena reseptor. karena membela Nenek terkutuk. Ketawa dia Karyana, berarti betul dia sungsang lahir. kurasa dililiti ususnya dia waktu lahir sungsang. Iya. Ketawa dia. Jadi kasihan aku ya benar. Kasihan aku bertahan. hidungnya ke Kobila. Karyana kapan kita ketemu yuk? Aku juga mau Benar ya. Benar. Ngopi di mana yuk? Yo, ngopi aku bilang tapi nggak minum kopi aku. Di mana ya? Yes ya. Di ini. Ya di mana? Daerah mana? Aku kan, Dirimu daerah aku mana? kan lagi di Bertemu bertiga, Silangit. yuk. Ajaklah si Darni. Ya Darni. Ke Medan? Apa nggak takut? Iya, di Medan yuk. Ayo, di mana? Nah, pertengahan lah. Kak Darni kan daerah. Nanti ini kuatir Aku lah. pancur. Aku pancur batu. Pertengahan tahu di ini di Setiabudi. Enggak apa-apa, enggak Gimana? pun pertengahan. Pokoknya kalau datang Nabi Luga, aku datangi ya. Ya. Jangan bilang Nabi Kak. Iya, gimana? Nanti aku Oh iya, sorry. Udah Jangan terbiasa. dulu, Tok. Nabi palsu. Iya. Kalau datang Nabi palsu ke Medan, udah datangi ya. Nah, itu. iyalah. Ya tapi kau jangan marah-marah. Nanti Enggak kau dong. Enggak lah. marah-marah pula. Lihat aku sama si Juma kayak mana? Kau Saya aja dulu Kristen. manuk. Eh, Saya Bang dulu Luga. manuk itu. Kau aja Manuk Tuhanmu aja Tuhan saya. Yesus. Apa itu Aku sama Bang Juma? temanku loh. Dia menghujat Tuhan Yesusku. Enggak pernah aku marah sama dia kalau udah ketemuan. Apalagi kau Luga. Yang Tuhan kita sama Tuhan Iya, Yesus. iya. Enggak dong. Pasti seru kalau kita ketemu ya kan Iya, Karyana. bertiga ya. Bisa. Siap. Aku suka offline. Beda. Iya. Itu Kang Aku kan Chan. udah sebulan. Kang Chan itu bertemu di apa di daerah Bandung. Beda loh. Borong-borong. Oh, si borong-borong. Nantulangku di sana loh. Dekat pajak. Iya. Ada situ si borong-borong Kodian. Bukan di Silangit ya. Kodian ya. Apa tuh? Di Silangit. Pak Kodian. Iya, Lapo Kodian. itu. Yang di Silangit. Kenapa? Kenapa rupanya? Ya pernah nyanyi kami situ. Maksudku ke Medan aja lah itu. Oh, pemandangan ya. Ke Medan aja ya. Iya. Iya, nanti aku mau kalau ketemu. itu lu gak bertemu dengan kami Kak Darni, nggak cakap kotor lagi nanti itu, bener. Iyalah, janganlah. Kami cuci otak itu kita jadi ini- nggak cakap kotor lagi. Kalau bisa, Karyana, kalau bisa nyanyi-nyanyi kita. Iya dong. Boleh. Iya dong. Iya kan, Ada nyanyi gitar di kita. situ. Ada rupanya gitar. Ya di Ambil. tempat Ada apa lah. itu loh? Di tempat Dia nggak apa ngerti itu loh? nyanyi ada gitar. Kafe. Jadi tempatnya nyanyi lah. Iya kan ada kafe-kafe, bukan diskotik ya. Itu nggak bisa kita Boleh, masuki. boleh. Yang tempat orang minum-minum santai itu ada dia apanya, keyboardnya. Iya kan Karyana? Iya. Aku sih nggak pernah kayak gitu-gitu. Cuman karena si Luga datang, pasti kusahakan datang. Ah itu dia. Boleh. Apa-apa. Nanti sekarang hari apa ya? Hari Selasa. Ini hari Loh, Selasa. gimana kontaknya? Ya mungkin Gimana kontak beberapa persennya? hari. Personnya. Nanti ku kasih. Nanti ku DM. Iya. Si Darni kan apanya di apa? Nanti lah ku DM gampang itu. Karena aku kan di Medan kan ada juga keluarga. Tanteku di Tanjung Merawa, tante Mimi, terus mama tuaku di Jalan Saudara di Sukarane. Oh iya. Jalan-jalan lah. Pancur Batu itu arah mana tuh ya? Mau ke Brastagi? Oh, tapi masih Medan. Masih lah. Habis tuntungan Medan Pancur Tuntungan. Batu. Medan Tuntungan, Pancur Batu, baru Sibolangit, baru Brastagi, Kabanjai, Tanah Karo, gitu. Kalau saya mah di titik 0 Medan. Di mana aja Di mana? saya. Titik 0 Pas Medan depan ya. BRI. Boleh. Dekat. Kalau aku dekat Jawa Marriott ini. Oh, Jamariot. Nggak jauh. Ini terjadilah amsal susu kalian di jamah-jamah Luga. Otakmu kotor, nas hop store. Itu. Para penginjil kalau bisa Ya hatinya namanya juga bersih-bersih kalau lah. ketemu ya nggak masalah. Iyalah. Nggak Kan dong. kita kan Enggak dong.
menyembah Tuhan Yesus. Iya, sesama anak Tuhan Enggak, Yesus nanti saya bawa harus saling teman lah. tegur sapa. Saya bawa Nggak apa-apa, teman satu sendiri orang. luga juga nggak masalah. Mau 2, mau 3 nggak masalah. Kita kan, yang jelas kita kan satu iman di Ya, dalam kita Tuhan bahas. Yesus. Kita bahas masalah adat dan ulos ya. Adat Oh, loh. ulos bagaimana? Boleh, hukum, boleh. hukum kelima itu. Karena gini, Iya. kan kalau kita kan misalnya ngomong di TikTok ini kan sebenarnya terbatas kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu ngobrol-ngobrol atau bikin apa nanti doa bersama juga kan nanti kan Roh Kudus itu kan Iyalah menjamah. beda lah bahasa tubuh kan beda. Tapi jangan nasib nanti sama kami dua ya. Kita luga. Enggak lah. Lah aku memang dari sejak dulu jumpa nggak terlupakan. kan. Kalau aku udah terbiasanya pelayanan aku kan. Oh iya, Gini loh. bilang Karyana. Oh Aku ini iya. pelayanan dari zaman dulu. Memang ketemunya ibu-ibu dari Ya, dulu kalau juga aku jumpa, main biasanya- keyboard di persekutuan doanya Ibu Inga. Kalau jumpa biasanya. Kok double ini? Apanya ini Bang Arif? Iya. Bereho Pada dia. tidur hostnya. orang itu gagal melaga kita 3. Main Kok bola kita tiba-tiba? di sini ya. Iya, iya. Tadinya kita mau di laga Bang Arif. Ternyata jadi bersahabat. Gitu ya kan. Gak jadi, gagal maning katanya. Gagal maning kata Kang Dito. Yalah, kalau udah satu di dalam Tuhan Yesus, gak ada yang bisa melawan. Iya. Tapi Mau ngomong-ngomong lo Tuhan dong ngatai sini daerah alota. kalian banjir nggak sih? Oh, dong Be. Kemarin banjir nggak daerah kalian? Masa Medan banjir? Aku kecewa kali aku. Betul. Medan kan kota Sebagian. paling indah lah. Yang rendah-rendah Artinya lo setelah Luga. Jakarta. Yang bagian Makanya rendah. Pas kuliah banjir. Oh sebagiannya itu. Iya, Nggak semua, kami kan? nggak ada. Pancur Batu nggak ada. Yang rendah-rendah. Iya, yang rendah aja. Yang kayak perumahan-perumahan yang rendah Iya, itu iya. tergenang banjir, kasihan sampai Karena awak pun sengnya. kan berlibur ke Medan, apa-apaan pun kan ke Medan ya. Iya. Jadi pas kuliah. Banyak juga jemaat-jemaat. Berarti daerah-daerah Marelan sana lah ya. Marelan, Kita juga. Amplas. Di Sebarang-Barang di mana? Aku sering dari Sebarang-Barang ke Parlilitan. Aku main ada di kayu. situ, Pak. Nanti aku akan sering lagi ke sana. Ada ini nih. Parlitan kemarin aku dari Sipicur aku kemarin, dari Sipicur. Jadi menetapnya di mana? Baru aku dari Sipicur Tagijang muter keliling. Jadi menetapnya di mana? Sekarang aku udah menetapnya di daerah apa kan? Aku kan lagi bangun menara doa di Sigotom. Jadi aku sembari membangun aku di Seborong-Borong. Mama kan di Seborong-Borong kan. Jadi aku udah menetap di sinilah. Terkecuali kalau ada acara-acara di Jakarta balik paling aku datang. Tapi sekarang udah menetapnya di daerah sini, di daerah Seborong-Borong. Oh, di Sebarang-Barang. Iya. Sering aku di situ. Dari situ Adanya apa? Orang Nias ngasih aku tanah tuh di Marelan. Iya, aku ada orang Nias ngasih tanah di dekat Marelan itu. Tapi semoga lah tidak banjir. Katanya suka banjir juga dekat-dekat Belawan itu. Lawan ya Tanah di daerah Pulau Kurau. Marelan masuk ke dalam, nggak terlalu jauh sih. Ada Pak Telembanua. Ini Luga kalau kamu mau banyak ku tahu pelayanan tanah. pastinya. Itu Luga banyak ku tahu tanah. Kalau masalah tanah tanya Karyana. Oke, boleh lah. Aku mau bangun gereja, jadi butuh tanah banyak kan. Banyak. Gitu, pos Mau di Batang Kuis, di belakang Polda, mau di Marelan, Kelambir 5, semua ada. Boleh. Dan aku semua kuasanya. Nanti kutunjukkan kuasanya sama itu kalau mau. Boleh. Itulah kerjaanku itu. agen tanah Apanya kau Karyana. kerjaan ibu rupanya? Agen lah gitu ya. Nggak usah lah. Nggak usah aku bilang. Nggak enak.
Bocoran lah, Bukan makan bocoran aku. dikit. Nanti aja kita bahas. Nanti aja kita bahas. Enak. Ya, tapi aku Cuma kalau menghabisi ketemu kalian mafia-mafia berarti makan tanah. ayam lah ya. Aku enggak lagi. Enggak. Diskusi, woi, Tapi woi. tanah yang Diskusi. 5 hektar yang di belakang Marelan itu loh, Ada sih itu desa diskusi kan Manunggal. udah kusampaikan ya kan, semua udah kusampaikan. Tinggal nanti kan Itu desa Manunggal. desa Manunggal kan gimana? Sakit kupingku, double Marelan, desa Manunggal, lewat flyover. Di situ ada 94 hektar. Oke. Saya kuasanya. Ya udah pas lah itu. Kau ibu itu tanah, kita bangun gereja lah kan, supaya kita jadikan segala bangsa murid Yesus. Gitu. Gereja apa Oke, namanya gitu itu? aja lah ya. Nanti Bu Dani, nanti kita atur beberapa hari atau minggu depan. Iya, oke. Aku DM aja ya. Iya, Bang masih Luka. yayasan sih, yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Tapi ini nanti akan cikal bakal gereja. Ya, Tuhan berkati ya semuanya ya. Ya, amin. Ya, Yesus, shalom. Thank you. shalom. Ya, seru, ramai, kocak. Ya. Tadi Derni Simatupang sempat memamerkan uang ya. Karena selama ini Derni Simatupang dikatakan sebagai tukang tambal ban oleh Luka Tambunan yang tidak punya uang. Ternyata dia memamerkan kepokan uang kepada Luka. Kemudian Karyana yang selalu ngeyel dengan Luka karena dia baru pernah istilahnya apa ya, tahu Luka Tambunan. Tapi dari inti semua itu akhirnya Luka Tambunan, Derni Simatupang dan Karyana sepakat untuk mengadakan pertemuan ataupun jumpa darat ya. Karena bagaimanapun menurut Derni Simatupang, Luka Tambunan, Karyana dan dia sendiri sama-sama penyembah Yesus. Walaupun berbeda denom, tetapi mereka masih mengakui Yesus, sehingga mereka ingin berjumpa darat untuk diskusi yang lebih hangat ya. Tidak ada apa ya, marah-marah dan sebagainya. Baik sahabat Dua Sudut Pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang berbagi rezeki ya, kirimkan kuotanya aja ke nomor ini agar saya tetap bisa menghibur Anda dan mengedukasi Anda dengan video-video Luka Tambunan dan lainnya. Ketemu lagi untuk video Luka yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.